Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bolehkah membagi sebagian daging hewan kurban tadi kepada non-muslim, baik itu saudara, tetangga maupun kerabat kita atau rekan kerja kita. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, secara umum para ulama memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana idealnya kita membagi daging hewan kurban. Kalau kita merujuknya pada pendapat dari kalangan Hanafiyah dan dari kalangan Hanabilah, mereka menyebutkan idealnya daging hewan kurban, terutama pada momentum Idul Adha tadi, dibagi pada 3 porsi. Sepertiga pertama untuk pengurban atau shahibul kurban dan keluarganya. Kemudian sepertiga yang kedua diperuntukkan sebagai sedekah untuk fakir miskin dan duafa. Dan sepertiga yang ketiga diperuntukkan sebagai hadiah kepada siapapun yang kita anggap perlu untuk dihadiahi. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuknya pada pendapat dari kalangan Syafi'iyah, maka mereka menyebutkan sebaiknya daging hewan kurban itu dimaksimalkan keperuntukannya sebagai sedekah kepada fakir miskin dan duafa. Adapun keluarga pengorban dan si pengorban sendiri boleh mengkonsumsi secukupnya saja, terutama kalau mereka para pengorban itu dari kalangan orang-orang yang punya atau orang kaya. Kalau kita merujuknya pada pendapat kalangan Malikiyah, nah Malikiyah itu lebih bebas, yang penting adalah proses penyembelihannya. Adapun keperuntukan untuk siapa silahkan, yang penting dalam ranah semuanya dalam kegiatan sosial, tidak ada yang diperjualbelikan. Artinya untuk kalangan Malikiyah itu lebih longgar, terserah mau diapakan saja setelah disembelih itu, diberikan kepada siapapun, tidak ada batasan khususnya gitu. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk pada pertanyaan yang tadi kita sampaikan, bolehkah kita yang mengorbankan atau sebagai shahibul kurban membagi sebagian daging hewan kurban itu kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang non muslim? Secara umum teman-teman sekalian, mayoritas ulama membolehkan itu dengan alasan bahwa ibadah kurban memang ibadah, namun di sisi lain ada nilai sosialnya, yaitu nilai berbagi. Nah ketika bicara tentang nilai sosial, berarti siapapun yang dianggap manusia, baik itu muslim maupun non muslim, dia memiliki hak untuk kita bagi. Terutama tadi kalau kita punya tetangga dan kebetulan dia non muslim. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah. Allah katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada kalangan non-muslim. Allah juga tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengganggu dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah teman-teman sekalian, bicara tentang sosial, itu bicara tentang manusia dengan manusia. Artinya ketika ada sesama manusia sekalipun dia berbeda akidah, berbeda agama dengan kita, tetap hukum sosialnya berlaku. Kalau dia berbuat baik, maka kita juga berbuat baik. Kalau dia tidak mengganggu kita, maka kita juga boleh berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, maka kita selayaknya berbuat adil kepada mereka. Tidak membeda-bedakan apakah dia muslim atau non-muslim. Karena sekali lagi bahwa ibadah kurban memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hasil dari kurban tadi itu adalah nilai sosial. Sehingga ketika kita bicara tentang sosial, kita tidak melihat apakah dia muslim atau non-muslim, terutama kalau dia adalah tetangga dekat kita. Hal ini pernah diperkuat juga dalam sebuah hadis seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahu oleh keluarganya bahwa kita sudah berkurban. Kemudian si sahabat tadi bertanya kepada keluarganya, sudahkah kita berbagi kepada tetangga kita yang Yahudi? Gitu. Kita tahu bahwa Yahudi termasuk salah satu non-muslim, gitu, salah satu golongan non-muslim. Kemudian keluarganya mengkonfirmasi, wahai bapak, bukankah tetangga kita ini Yahudi? Gitu. Beliau mengatakan, iya, tetangga kita Yahudi. Tapi karena dia tetangga, dia punya hak
atas kita tentang hubungan tetangga dengan tetangga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap kali bertemu dengan Jibril yang diingatkan, wahai Muhammad, berbaiklah kamu dengan tetangga. Nah, kalimat tetangga itu tadi mutlak, tidak terbatas apakah dia muslim atau non muslim. Yang penting dia tetangga. Kalau tetangga itu baik, maka tugas kita juga berbuat baik kepada mereka. Kalau tetangga kita ini orang yang adil, walaupun dia non muslim, maka tugas kita juga berbuat adil kepada mereka. Jangan sampai nanti hanya gara-gara urusan berbeda agama, kemudian nilai sosial kita juga menjadi mati. Tidak seperti itu, bahwa Islam memang agama yang mengedepankan sisi akidah dalam urusan ibadah. Namun ketika bicara tentang sosial, siapapun boleh kita berikan kebaikan kita dari sisi sosial tadi, termasuk hasil dari hewan kurban yang kita sembelih pada momentum Idul Adha boleh diberikan kepada tetangga kita yang non muslim. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.